Sanggar Tani Media Agro Merapi ini awalnya berdiri Januari tahun 2000 ya. Ini juga sebuah keinginan yang kuat untuk bagaimana mewujudkan jamur di Yogyakarta yang saat itu para pembudidaya mengalami kelemahan ya, mengalami kelemahan dalam budidaya jamur, sehingga untuk membangkitkan kembali, kemudian bulan Januari tahun 2000 saya mendirikan Sanggar Tani Media Agro Merapi. Iya, betul sekali. Jadi Sanggar Tani Media Agro Merapi ini motivasi awal adalah bagaimana kita bisa belajar bersama, sehingga konsepnya adalah sanggar ya, atau tempat belajar bertani bersama. Khusus dalam kaitan Sanggar Tani Media Agro Merapi ini memang kita berawal dari sebuah keinginan bersama untuk bangkiti jamur ya, sehingga kita bersama-sama ya belajar bersama di Sanggar Tani ini tentang bagaimana pengelolaan budidaya jamur yang sederhana tetapi menggunakan teknologi tepat guna. Oke, jadi anggota pembudidaya jamur di Yogyakarta ini luar biasa cukup banyak ya. Bahkan anggotanya nggak hanya dari Sleman saja atau lingkungan kita sendiri, tapi juga ada dari luar Sleman, dari Bantul, Kulon Progo, kemudian ada juga dari Gunung Kidul ya, melebar lagi ke luar Yogyakarta ya. Jadi Sanggar Tani Media Agro Merapi saat ini memfasilitasi sekaligus mendampingi usaha-usaha jamur mitra-mitra baik yang ada di Jogja maupun di luar Jogja. Untuk luar Jogja kita biasa kirim, ada yang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Kita juga ke luar Jawa, kirim ke Bali, ke Kalimantan, ke Sumatera ya. Jadi termasuk kemarin juga kita kirim ke Aceh. Jadi mitra kita bahkan boleh dibilang dari Sabang sampai Merauke, karena kita ada mitra yang di Aceh, juga kita juga kirim bibit-bibit ke daerah Papua ya. Oke, ada macam-macam untuk kita pendampingan ke mitra-mitra. Jadi ada yang melalui telepon, ada yang SMS, ada yang WA, bahkan ada yang melalui email ya, melalui media sosial, Facebook. Bahkan sekarang kita membuat channel ya, YouTube Master Jamur Indonesia, sehingga kita bisa saling sapa, saling diskusi, saling bertukar pengalaman di media-media tersebut. Ya baik, jadi memang kita bersinergi dengan siapapun ya, baik lembaga pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi ya, untuk PKL mahasiswa, untuk penelitian mahasiswa, dosen, bahkan di lembaga-lembaga yang lain ya. Jadi kita memang melakukan sinergi dengan siapapun ya, termasuk dengan Dinas Pertanian. Kita juga selalu setiap tahun diminta untuk memberikan penyuluhan, pelatihan, bahkan pendampingan ya, khususnya di Sleman ya, termasuk juga ke wilayah-wilayah kabupaten lain. Kita diminta untuk pelatihan, penyuluhan, bahkan kita diminta datang ke lokasinya untuk melakukan pendampingan. Macam-macam untuk pendampingannya. Kalau boleh jabarkan itu dari hulu sampai hilir. Jadi kita mulai pelatihan kultur jaringannya, kemudian pelatihan budidayanya, kemudian kita juga diminta untuk memfasilitasi pengadaan benih jamurnya, memfasilitasi pengadaan alat-alat untuk memproduksi jamurnya, termasuk kita juga diminta datang ke masing-masing lokasi dinas-dinas yang memerlukan kita untuk pendampingan di daerahnya
mereka gitu. Ada banyak ya, jadi dari di Aceh ada yang minta kita datang ke sana, kita dampingi juga di daerah Biren Aceh, kemudian ada di Sumatera Selatan ya, di daerah Musi Banyuasin, kemudian ada di daerah Musirawas, di daerah Batu Raja ya, kemudian ke timur itu ada mungkin di Jawa Barat, di Jawa Tengah, bahkan kita diminta juga ke kemarin ke Papua Barat. Yang akan datang kita diminta untuk ke daerah Papua ya, untuk pendampingan. Jadi mereka sebelumnya dikirim ke sini 1 bulan, berikutnya kemudian kita yang diminta oleh dinas untuk pendampingan ke kelompok yang ada di sana. Oke, baik. Sejarah sekilas tentang jamur yang ada di Jogja, termasuk yang kita geluti selama ini. Cerita awalnya adalah tahun 90-an ya. Tahun 90-an ada satu kelompok di dusun kami yang mendapatkan pelatihan dari Misi Teknik Pertanian Taiwan atau ROC Taiwan ya, tahun 90-an, berawal dari kita budidaya jamur kuping seperti ini. Jadi berawal dari jamur kuping, kemudian kita kembangkan, kebetulan cocok di sini ya. Kemudian lambat laun ada pasarnya, bahkan sampai ekspor waktu itu ya, tahun 98-99. Tetapi di saat negara tujuan ekspor kita sedang musim jamur, sehingga kita tidak bisa kirim jamur ke daerah tersebut, itulah yang kemudian menyebabkan petani-petani mengalami kesulitan pemasaran, sehingga mereka gulung tikar ya. Di saat gulung tikar itulah sulit sekali untuk kita mengajak kembali bagaimana mereka untuk membangkitkan kembali usahanya. Sehingga tahun 2000, tepatnya 15 Januari, kemudian saya mendirikan Sanggar Tani Media Agro Merapi ini dalam kerangka untuk membangkitkan kembali semangat teman-teman pelaku jamur di daerah Jogja khususnya, untuk kemudian bersama-sama bahwa jamur ini punya potensi yang luar biasa ke depan. Nah, sekarang sudah terbukti bahwa jamur direspon oleh masyarakat Indonesia, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Oke, baik. Mengenai jenis jamur ini, secara umum jamur edible atau jamur konsumsi ini ada 2 jenis atau 2 kategori, yakni jamur kompos sama jamur kayu. Nah, jamur kompos adalah semua jamur yang berbasis media kompos atau secara alamiah tumbuh di media-media kompos ya, baik jerami padi, baik tongkol jagung, baik sabut kelapa sawit, janggel jagung, mungkin media-media yang lain, itu umumnya disebut dengan jamur kompos. Nah, jamur kompos ini secara umum itu butuh kelembaban tinggi, suhunya juga tinggi. Jadi umumnya jamur kompos di daerah dataran rendah atau daerah panas. Nah, jamur kompos ini ada jamur merang, ada jamur kancing, ada portabilo, ada jamur milky atau jamur susu, ada jamur enokitake, ada jamur shimeji, jamur king oyster, masih banyak lagi. Kemudian ada jamur kayu, ini identik dengan butuh kelembaban tinggi, suhunya rendah, sehingga jamur kayu identik di daerah pegunungan. Sehingga seperti jamur kuping ini, jamur tiram, lingsi, shiitake itu cocok di daerah pegunungan karena butuh suhu yang rendah, butuh kelembaban yang tinggi ya. Itu 2 kategori jamurnya, sehingga umumnya di daerah kami ini pengembangannya lebih ke arah jamur kayu ya. Meskipun ada 2 jamur kompos yang memang dia bisa dikembangkan dan harus dikembangkan daerah dingin, seperti jamur kancing, jamur portabilo, itu karena butuh suhu yang mungkin antara 16 sampai 22 derajat Celcius ya, sehingga diperlukan daerah yang ketinggian, termasuk kelembabannya juga harus kelembaban yang tinggi gitu. Oke,
selama ini memang perjalanan kami di sini memang berawal betul-betul dari petani tulen ya, petani ansih, betul-betul bertani jamur kuping seperti ini. Tapi karena ini menjadi potensi yang bisa dikembangkan secara nasional, sehingga masyarakat begitu antusias. Nah, karena antusiasnya inilah kemudian banyak masyarakat yang meminta informasi tentang ini, ya, sehingga itulah yang terjadi ya. Kemudian ada banyak media yang meliput kami, baik yang lokal maupun nasional. Untuk yang lokal mungkin TV-TV lokal ya, kita sering diliput untuk dijadikan informasi bagi masyarakat. Kemudian yang nasional yang pernah kesini ada Indosiar, ya ada Metro TV, ada TV One, ya ada dulu TV 7, ada yang lain-lain. Jadi ada banyak media yang pernah meliput Sanggar Tani Media Agro Merapi ini. Oke, jadi untuk usaha jamur ini skala usaha itu memang variatif ya. Artinya di jamur ini bisa diusahakan dengan skala yang paling sederhana dengan biaya paling rendah ya, maupun bisa juga dengan skala menengah dan bahkan bisa dengan skala yang mungkin skala besar ya. Jadi bisa dilakukan segala macam skala ya. Untuk yang skala yang paling kecil boleh saya katakan sebagai usaha tani ya. Nah, skala usaha tani ini mungkin masing-masing jamur beda-beda, tapi minimal itu 1000 sampai 2000 backlog itu sudah bisa untuk usaha jamur yang menghasilkan ya, untuk rumahan ya, untuk usaha yang sifatnya mikro maupun usaha kecil ya, dengan budidaya 1000 sampai 2000 backlog itu sudah bisa untuk membantu perekonomian rumah tangga begitu. Oke, ini salah satu contoh backlog yang kita produksi. Jadi kita memproduksi ada backlog jamur tiram, ada kuping, ada lingsi, ada shiitake, bahkan ada jamur komposan ya seperti merang, kancing dan lain sebagainya. Nah, umum yang di sini ada jamur kayu. Ini salah satu benihnya seperti ini ya. Jadi backlognya ini satu backlog ini kalau di Jogja itu rata-rata harganya 2000 sampai 2200 ya. Ini backlog ini bisa menghasilkan kurang lebih kalau untuk jamur tiram sekitar 4 sampai 6 ons rata-rata ya. Kemudian kalau kuping juga hampir mirip, hampir sama. Yang beda lingsi sama shiitake karena umumnya dikeringkan ya. Kemudian skala yang saya maksud tadi 1000 sampai 2000 adalah seperti ini. Jadi 1000 backlog atau 2000 backlog itu bisa untuk usaha skala rumahan. Ini salah satu contoh misalnya mau usaha skala rumahan 1000 sampai 2000 backlog. Satu backlog ini antara tiram sama kuping hampir sama, segarnya kurang lebih menghasilkan 4 sampai 5 ons. Jadi katakanlah ini di daerah yang pegunungan ya dengan kelembaban tinggi bisa menghasilkan 5 ons segar. Sementara harga jamur segar ya itu rata-rata sekitar Rp15.000 satu kilonya. Sehingga kalau misalnya ini satu backlog menghasilkan 5 ons, itu kurang lebih bisa menghasilkan kurang lebih setengah kilo, jadi 7.500 dikurangi biaya untuk modal lancarnya 2.000, sehingga kurang lebih hasilnya antara berapa ya, mungkin 5.500 ya, kurang lebih 5.500 itu margin yang didapat. Oh iya, untuk satu media seperti ini, backlog, kalau di jamur kayu umumnya berupa backlog. Ini satu backlog bisa tahan satu periodenya kurang lebih sekarang ini antara 4 bulan rata-rata. Kalau dulu bisa sampai 6 bulan, 7 bulan, tapi sekarang rata-rata disobeknya depan belakang, sehingga usianya rata-rata 4 bulan. Jadi 4 bulan nanti sudah ganti media, ya kemudian masuk benih baru lagi.
Jadi jamur kuping itu mulai dari tumbuh tunas ya, seperti ini sudah mau petik yang kedua ya, ini yang pertama. Jadi mulai tunas untuk jamur kuping. Nanti untuk bisa selebar ini kurang lebih butuh waktu 3 minggu. Umumnya 1 bulan. Cirinya untuk bisa dipetik itu kalau sudah bagian permukaan, kalau istilah Jawa itu lingirannya itu sudah keriting. Tapi kalau masih belum keriting seperti ini masih bisa berkembang lebih lebar lagi ya. Ini umur-umur yang 3 minggu. Nanti kalau dari 1 bulan nanti sudah keriting, kemudian nanti dicabut jamurnya, kemudian nanti tumbuh lagi yang baru. Itu nanti umurnya juga sama 3 minggu sampai 1 bulan, sehingga selama 4 bulan itu bisa petik sekitar 4 kali sampai 5 kali cabutan seperti ini. Untuk yang pertama ini yang dicabut depan dulu karena Miselium sparo yang disobek bagian depan ya. Nanti yang kedua itu sudah depan belakang. Jadi yang kedua tumbuhnya sudah depan belakang. Oke, ini salah satu contoh untuk jamur-jamur kayu yang disusun model tidur seperti ini. Ini kelebihannya bisa disobek depan belakang sehingga bagian depan ini cincin bisa keluar, yang belakang juga keluar ya. Ini biasanya yang di depan kalau jamur kuping itu tumbuh lebih dulu, kemudian ini sudah dipetik, nanti yang belakang tumbuh ya. Yang kedua biasanya depan belakang bisa tumbuh seperti ini ya. Jadi disusun model tidur ini baik tiram, kuping, lingsi itu bisa keuntungannya bisa keluar bagian depan sama belakang. Kemudian model reng susunnya itu juga di tempat kami ini sederhana ya. Sederhana menggunakan reng-reng bambu ya. Seperti ini susunannya menggunakan reng-reng bambu. Nanti bisa kita lihatkan ya shootnya di khusus yang penataan jamurnya begitu. Jadi untuk di tempat kami kebetulan rata-rata kumbung di Sanggar Tani Medakum Merapi itu ukurannya 6x12 ya. Ukuran 6x12 itu bisa kapasitas rata-rata 5.000 sampai 6.000 backlog ya, seperti ini satu kumbung. Nah ini kebetulan di kumbung ini isi 10.000 media, 10.000 backlog seperti ini. Nah untuk satu kumbung itu rata-rata itu menghabiskan biaya untuk pembuatan kumbung itu kurang lebih sekitar 10-an juta ya, belum termasuk media backlognya, ini modal lancarnya. Nah biasanya kalau kumbung itu cuman kita hitung dari sisi penyusutannya setiap periode ya. Setiap periode umumnya kumbung ini bisa awet 5-7 tahun. Ya, kumbung itu rumah jamur ya. Untuk syarat rumah jamur yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan biologi jamur. Jadi mau bentuknya mau 6x12 atau mungkin lebih panjang lagi atau lebih pendek lagi silahkan. Kemudian atapnya mau pakai atap genteng juga tidak apa-apa, pakai asbes juga tidak apa-apa ya. Utamanya di daerah pegunungan itu tidak terlalu mengganggu sekali untuk pertumbuhan jamur. Tetapi untuk daerah yang bawah, yang daerah panas, itu kami sarankan ya untuk rumah jamur sebaiknya menggunakan atapnya itu atap genteng sehingga sirkulasi udara, kebutuhan oksigen itu bisa terpenuhi. Oke, jadi ketika jamur sudah dipanen atau dipetik oleh pembudidaya, untuk pasar jamur saya kira untuk saat ini sudah tidak ada masalah ya. Artinya sekarang pasar jamur sudah terbuka luas ya, baik pasar tradisional maupun pasar supermarket dan bahkan mungkin pasar ekspor ya, potensinya besar sekali. Di Sanggar Tani Media Agro Merapi kita menjamin pasar jamur baik tiram, kuping, lingsi, shiitake, kita jamin pasarnya. Nah bentuk jaminan itu adalah kita memang membeli kembali jamur-jamur yang dihasilkan oleh mitra-mitra kami. Andaikan ya mitra-mitra kami belum bisa menjual sendiri ya, itu kita membeli kembali. Tetapi kalau sudah bisa menjual jamurnya, kita juga tidak mengikat. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat yang ingin membudidayakan jamur, masih ada kesulitan atau ingin berdiskusi dengan kami, silahkan bisa melalui
nomor di bawah ini melalui telepon, SMS, WA maupun silahkan kunjungi di channel YouTube kami Master Jamur Indonesia atau di website kami www.jamurindonesia.com. Oke, dengan alamat di Dusun Grogol, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, atau mungkin kalau lewat Jalan Kalurang silahkan di Jalan Kalurang kilometer 22,2, kemudian nanti masuk ke kanan 400 meter itu sudah nyampe Dusun Grogol, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman.